Baiklah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu bagian yang pertama. Wilayah pesisir. Pengertian wilayah pesisir bisa kita artikan sebagai satu daerah pertemuan antara pengaruh dari ekosistem darat dengan ekosistem laut. Ke arah darat, batasnya sampai pada wilayah desa, kelurahan, pesisir, dan ke arah laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan kabupaten yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, yaitu 12 mil. Ya. Kalau batas ke darat bisa dilihat dari bisa lihat juga dari pengertian yang ada di materi sebelumnya. Mengapa pesisir? Nah, kawasan pesisir ini merupakan kawasan yang sangat dinamis, yang sangat penting. Nah, merupakan ekosistem dari hutan mangrove, ya ini hutan mangrove-nya, rawa-rawa, dan pantai. Fungsinya sebagai pelindung dari alam, penahan erosi banjir, penahan abrasi, begitu juga menahan dari badai, sehingga tidak terjadi erosi atau abrasi ya akibat terjangan badai. Nah, pesisir ini berperan juga dalam mengurangi polusi daratan di mangrove ini. Kalau ada banyak mangrove di pesisir, itu fungsinya bisa mengurangi polusi. Karena dengan banyaknya daun-daun yang hijau ini, fungsinya adalah menyerap CO2 yang ada di udara. Kemudian di sini juga tempat berlangsungnya, ada tempat habitatnya berbagai macam burung, ya. Kemudian tempat bertelurnya berbagai macam jenis ikan. Kemudian pesisir ini bisa juga dijadikan sarana pemukiman, ya, sarana transportasi laut, dan bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Nah, untuk yang lain bisa juga digunakan sebagai sarana pelabuhan, ya, fasilitas industri. Jadi biasanya juga industri juga tidak jauh-jauh dari pesisir, ya, dari pantai. Kemudian juga daerah pesisir atau di lautan bisa juga merupakan sumber dari mineral dan pertambangan, seperti yang lihat ini contohnya, sumber energi, sumber obat, pangan, dan gizi. Jadi bisa juga sebagai sumber energi, misalnya di gambar yang bawah dari sebelah kanan ini adalah memanfaatkan energi gelombang, ya, untuk jadikan energi listrik. Sumber pangan, ikannya, dan biota yang lain, dan itu kebanyakan bergizi tinggi. Nah, kita lihat sekarang kompleksitas kegiatan manusia dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir. Ya, kita bisa lihat bagi dua, secara alamiah dan sosial. Secara alamiah, ekosistem laut, ya, ekosistem laut. Di sini ada hidrodinamika, ada gelombang arus, ada transportasi plastik, sedimen bahan dan gizi, geomorfologi, ekologi, ya. Nah, itu bisa terjadi di laut, ya. Transportasi plastik ini kebanyakan pencemaran yang dihasilkan kebanyakan bermuara ke laut.
kemudian sedimen-sedimen ya, akhirnya ini dibawa sungai, akhirnya bermuara ke laut. Kemudian sistem sosial bisa kita lihat dari aspek yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Di pedesaan misalnya terjadi pemindahan tanah, ya, adanya bahan kimia dan beracun, ya, lebih tangkap kerusakan karang bakau, misalnya penangkap ikan yang lebih dari seharusnya, kerusakan bakau, ya, kerusakan karang. Nah, kemudian di pedesaan ini bisa juga tempat terjadinya mengembalakan ternak, ya, pertanian di lahan basah, ya, budidaya perikanan, ya, kemudian juga penambangan karang, artinya itu tidak terjadi. Kemudian kalau di perkotaan kebanyakan itu sektor informal dan formal, itu aspek yang dihasilkan misalnya sektor industri, ya, berkait di sektor industri, dan ini dampak negatifnya menghasilkan polusi pada air permukaan, polusi pada air tanah, ya, polusi pada air permukaan juga. Di samping banyak aspek-aspek positif. Dan kondisi ini kebanyakan akibat transportasi di sungai, ya. Jadi dari hulu semua sungai kan akan bermuara ke laut, ya. Baik polusinya membawa tanah karena erosi, ya, karena bahan-bahan kimia dan sebagainya, itu akan bermuara ke laut. Kita lihat dampak kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir. Nah, kelanjutan dari ini tadi, ya. Misalnya ini reklamasi pantai ini, ya. Jadi artinya pantai diperluas sampai ke laut, laut ditimbun dengan pasir. Itu artinya sama saja dengan sudah menghilangkan mangrove, ya. Itu juga akan mengurangi terumbu karang juga, gitu. Sehingga perikanan bisa berkurang di sini. Kemudian pembuangan limbah. Ini kita lihat warna airnya, hijau, ini merah, ya, dibuang ke sungai, dan nanti akan bermuara ke laut. Itu juga hutan mangrove yang sudah ditebang. Jadi tidak lagi sebagai hutan mangrove. Kegiatan yang lain, nah ini budidaya bisa ikan, bisa juga biota-biota yang lain, ya. Nah biasanya berkaitan juga dengan proses industrinya. Nah jadi proses industrinya biasanya tidak jauh-jauh juga dari pesisir, supaya biaya transportasinya tidak begitu mahal, ya. Ini kan yang sebelah kanan ini adalah pengolahan ikan, ya. Kemungkinan besar ini ikan kaleng, ya, pengalingan ikan. Dan ini tentu dampak yang positif ini. Kemudian dampak yang lain akibat adanya industri ini tentu akan menampung banyak tenaga kerja, tentu saja nanti akan meningkatkan perekonomian, ya. Nah ini yang saling menguntungkan juga rekreasi dengan alat transportasi, ya. Jadi tentu saja di pantai banyak tempat rekreasi yang dibangun. Nah untuk mencapainya tentu perlu sarana perhubungan yang bagus, ya, misalnya jalan yang bagus, ya, ataupun melalui air memiliki dermaga yang bagus, ya. Atau untuk skala yang lebih besar memiliki airport yang bagus yang bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar. Nah, dampak kegiatan yang lain itu penggunaan sumber daya yang saling mempengaruhi sama lain,
positif atau negatif, misalnya pertambangan dengan budidaya dan pemukiman. Nah, ini misalnya ini pertambangan lepas pantai, ya. Nah, hubungannya dengan budidaya barangkali juga kalau ini terjadi pencemaran, itu nanti akan bisa merusak biota kalau terjadi pencemaran, ya. Dan ini pertambangan terbuka. Ini biasanya ke model seperti ini, bauksit atau aluminium, ya, alumina. Nah, dampak negatifnya karena ini tanah yang dikeruk, lama-lama pulau atau pesisir bisa jadi tenggelam, ya. Di beberapa pulau di wilayah Kepulauan Riau itu sudah banyak pulaunya yang hilang karena sudah diambil tanahnya. Nah, jadi tidak ada lagi pulaunya sebagian. Ya. Kemudian pemukiman. Nah, kalau banyak aktivitas di pesisir, tentu saja masyarakat akan banyak tinggal di pesisir, ya, karena mudah ada aspek di sana, bisa menjadi kerja dan sebagainya. Tapi kalau yang seperti ini malah menghilangkan orang dari sana, ya, karena ini dikeruk sehingga tidak bisa ditempati lagi. Nah, selanjutnya tujuan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Jadi pengelolaan wilayah pesisir sebaiknya meliputi berbagai macam sektor. Ya, misalnya, kalau pesisir dijadikan wilayah pariwisata seperti ini, jadi instansi-instansi lain juga harus mendukung atau saling terkait. Ya, misalnya pendirian hotel, ya, pendirian pembangunan jalan, sarana-sarana penunjang yang lain itu harus saling mendukung. Itu juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain, ya. Sebagian besar tentu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Memudahkan perizinan, misalnya, ya. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang lain, gimana supaya tercipta kelestarian, ya. Jadi memang kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan wilayah pesisir, tapi jangan sampai merusak. Ini kalau kita lihat di sini, ini di Raja Ampat nih. Ini di sela-sela bakaunya didirikan kotek, ya. Tapi yang ramah terhadap lingkungan. Nah, bakalnya tidak rusak, ya. Tapi tentu juga dijaga juga nih, jangan sampai ada buang limbah ke sini. Sasaran pengelolaan wilayah pesisir di daerah, ya. Sasarannya terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara sinergis, baik antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini harus saling bekerja sama, saling mendukung. Masyarakat lokal jangan sampai hanya menjadi penonton saja ketika wilayah pesisir itu dibangun, dikembangkan, mereka tidak dapat apa-apa. Harusnya mereka dilibatkan dan mereka dapat manfaat juga dari pembangunan tersebut. Nah, untuk kajian-kajian ilmiahnya bisa juga nanti melibatkan perguruan tinggi, dan pengawasannya bisa juga dilakukan oleh LSM, ya. LSM. Yang B, tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir. Nah, yang penting ini sumber daya yang ada di pesisir harus lestari, dan maksudnya wilayah pesisir boleh kita berdayakan asalkan sumber dayanya tetap dijaga dengan baik, sehingga aktivitas itu bisa berjalan dalam waktu yang lama. Ya. Tapi kalau merusak lingkungan, tidak mungkin itu bisa berjalan dengan lama. Ya.
C. Terwujudnya rencana penetapan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten dan bertanggung jawab. Jadi perlu rencana pengembangan, ya. Jadi tidak asal bangun saja, tapi ada roadmap-nya, ya, ada blueprint-nya. Bagian-bagian apa saja yang harus diprioritaskan. D. Terlindungnya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan dan perusakan habitat. Jadi harus kita jaga betul akibat mengeksploitasi wilayah pesisir, jangan sampai terjadi degradasi atau perusakan, ya, perusakan habitat di wilayah tersebut. E. Terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Nah, jadi masyarakat lokal pesisir umumnya kan nelayan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan nelayan. Jadi mereka juga harusnya memiliki kesempatan atau mendapat manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir ini. Misalnya akses untuk menjual hasil yang mereka peroleh, ikan, rumput laut, dan sebagainya. Oke, ini bagian yang pertama. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang kedua.